Gak kerasa ya, akhirnya mau lebaran juga. Mohon maaf lahir dan batin dari Maur Cerita. Maafkan jika sejauh ini Maur Cerita masih belum bisa memenuhi harapan kalian para subscriber yang setia. Kedepannya Maur Cerita akan lebih baik lagi, lebih fokus lagi, biar bisa terus menghibur kalian. Kali ini, menuju hari kemenangan, Maur Cerita bakal bahas film yang berjudul Ghostbuster. Siapa sih yang gak tahu? Ini loh tentang para pemburu hantu canggih. Maur Cerita bakal angkat film yang versi masa kininya yang rilis pada tahun 2016. Biar nggak berlama-lama, kita mulai aja yuk. Tapi buat kalian yang baru main ke Maur Cerita, jangan lupa dong sama subscribe, like, dan komen. Loncengnya jangan sampai ketinggalan. Oke deh, mari kita mulai. Ini dia, Ghostbuster. Scene diawali dengan suasana di sebuah hunian tua yang konon dibangun sejak abad ke-19 dan kini hanya inilah satu-satunya bangunan tua yang ada di New York City. Bangunan ini diberi nama Aldrich Mansion. Seorang pemandu bernama Garrett menjelaskan secara rinci sejarah dari setiap sudut ruangan, dan saat berhenti di sebuah pintu, Garrett menjelaskan bahwa putri Tuan Aldrich yang bernama Gertrude Aldrich telah membunuh semua pelayan. Bukannya dibawa ke polisi, Tuan Aldrich malah mengurung anaknya di basement ini karena tidak ingin nama baiknya tercoreng. Dan sejak saat itu, pintu tidak pernah dibuka. Seiring berjalannya waktu, rumah itu dijual dan pemilik barunya mencari jasad Gertrude, tapi tidak ditemukan. Pemilik rumah baru mulai mendengar suara-suara aneh dan akhirnya memutuskan mengunci pintu itu selamanya sampai hari ini. Saat menjelaskan cerita seram itu, lilin di belakang Garrett terjatuh. Garrett pun mengajak semua peserta berpindah dari lokasi itu. Setelah semuanya pulang, ternyata jatuhnya lilin adalah sebuah trik. Ketika Garrett akan segera pulang, muncul suara aneh di balik pintu terlarang. Setelah berlari ke sana kemari, Garrett tidak sadar malah masuk ke dalam ruangan basement, dan di sana dia sadar hal bodoh yang telah dilakukannya. Lalu berpindah ke sebuah kampus Columbia University. Seorang dosen bernama Erin Gilbert akan melakukan perkuliahan di aula dan dia sangat gugup. Saat Erin sedang latihan di aula, seorang pria bernama Ed Mulgrave mendatangi Erin. Dia ingin membahas buku yang pernah dibuat Erin dulu, buku tentang studi paranormal dan hantu dari masa lalu. Mendengar hal itu, Erin menyangkalnya. Tapi setelah ditunjukkan foto di halaman belakang, akhirnya Erin mengaku. Ed pun mengungkapkan alasannya mendatangi Erin. Dia ingin membahas tentang Aldrich Mansion karena dia sejarawan bangunan itu. Menurutnya, di sana sangat berhantu. Ed ingin Erin datang ke sana. Di tengah perbincangan, Erin menanyakan bagaimana Ed mendapatkan buku itu, karena Erin sudah membakar semuanya. Ed pun menjelaskan bahwa dia mendapat buku ini dari Amazon. Mendengar hal itu, Erin kesal. Dia curiga temannya Abby Yates yang menerbitkan buku itu secara online. Abby ini adalah partner Erin dulu. Terlihat sejak awal, Erin memang tidak ingin seorang pun tahu bahwa dia pernah membuat buku seperti ini. Karena di sisi lain, Erin akan mendapatkan kenaikan jabatan. Dia tidak ingin hal ini merusak reputasinya. Erin akhirnya memutuskan untuk mendatangi laboratorium studi paranormal di Hagen Science Institute di mana Abby mengajar. Ketika Erin masuk, Abby mengira suara Erin adalah pengantar sup pangsitnya. Dan saat keluar, betapa terkejutnya Abby melihat Erin ada di depannya. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bertemu. Tapi, pertemuan mereka diwarnai perdebatan. Karena Erin mengungkapkan kekesalannya, Abby mengedarkan buku secara online tanpa seizinnya. Tentu saja Abby merasa tindakannya benar. Abby tidak perlu izin Erin karena sebelumnya Erin sudah tidak peduli dengan buku ini dan membuangnya begitu saja. Di tengah perdebatan, Abby sempat-sempatnya mengeluh pangsit di supnya hanya satu. Abby pun sibuk menelpon restoran. Saat Abby sibuk menelpon, seorang wanita bernama Jillian Hodgman mendatangi Erin. Mereka di sana berkenalan. Jillian adalah partner Abby di lab ini. Tidak lama Abby kembali dan meminta Erin segera pulang karena dia tidak ada waktu untuk memperdebatkan buku. Karena Abby dan Jillian sedang membuat traktor laser pembalik cahaya, teori dari buku mereka. Erin tentu saja merasa ragu itu akan bekerja. Jillian pun menyebutkan bahwa mereka bahkan sudah membuat EVP, Electro Voice Phenomenon, atau suara fenomena elektro. Tentu saja Erin tidak percaya. Melihat respon Erin dengan kesalnya, Abby pun menunjukkan mesin EVP.
Setelah mengetahui hasilnya, Erin kesal. Abby menanyakan alasan Erin kembali membahas buku mereka. Erin pun mengatakan tentang seorang pria datang membahas Aldrich Mansion yang berhantu. Mendengar nama bangunan itu, ekspresi Abby dan Jillian berubah. Mereka dengan cepatnya bersiap untuk mendatangi Aldrich Mansion. Di tengah kehebohan Abby, Erin masih meminta Abby menurunkan buku dari peredaran. Akhirnya Abby membuat kesepakatan. Jika dia diberi akses menuju bangunan berhantu, maka dia akan mempertimbangkan untuk menurunkan buku dari peredaran. Mendengar hal itu, Erin setuju dan memutuskan mengikuti Abby. Sesampainya di Aldrich Mansion, kita kembali melihat si pemandu. Dia terlihat baik-baik saja. Garrett mengatakan bahwa mereka belum buka, jadi Erin dan yang lainnya belum bisa masuk. Tidak lama muncul Ed. Abby langsung menanyakan kapan terakhir kali melihat hantu di bangunan itu. Ed menjawab bahwa Garrett lah yang terakhir melihat hantu di sana. Abby dan Jillian sangat bersemangat. Mereka langsung meminta Garrett segera mengantar mereka masuk. Tapi Garrett malah melemparkan kunci. Dia tidak ingin masuk ke sana lagi. Singkat cerita, mereka bertiga masuk ke dalam Aldrich Mansion. Abby menggunakan alat pendeteksi hantu buatannya. Saat Abby dan Jillian sibuk mencari sinyal hantu, Erin menginjak lendir hijau dan tidak lama pintu terlarang bisa terbuka sendiri. Erin malah menuduh Abby dan Jillian yang mengerjainya. Tapi mereka juga sama-sama bingung melihat pintu basement bisa terbuka. Tiba-tiba, alat pendeteksi hantu berputar dengan cepat dan suara aneh mengganggu mereka. Tidak lama ada cahaya dari basement dan muncullah hantu Gertrude Aldrich. Mereka bertiga sangat terkesima. Erin pun mencoba berkomunikasi dengan hantu itu. Saat akan mulai berkomunikasi, hantu Gertrude malah memuntahkan cairan lengket ke wajah Erin dan langsung pergi begitu saja. Mereka bertiga mengejar hantu tapi sudah pergi jauh. Erin saat itu juga kembali percaya bahwa hantu itu ada, dan dia jadi sangat bersemangat. Video yang direkam tersebar di YouTube dan ditemukan oleh pihak kampus. Akibatnya, Erin dipecat dari pekerjaannya. Karena pihak kampus tidak ingin tercoreng namanya karena hal berbau mistis seperti ini. Tentu saja hal ini membuat Erin kesal karena Abby menggugahnya di YouTube. Tapi Abby menguatkan Erin bahwa yang mereka lakukan benar. Semenjak video itu disebar, banyak orang yang rumahnya berhantu jadi tahu harus minta tolong kemana. Selama ini melaporkan ke polisi saja tidak cukup, karena mereka akan menganggap hantu adalah hal gila. Abby yakin pihak kampusnya akan mendukungnya. Abby pun datang ke ruang dekan, tapi yang terjadi, dekannya saja tidak ingat bahwa masih ada studi paranormal di kampus ini. Kali ini pihak kampus tidak akan mengembangkan studi tentang hantu, karena reputasi kampus takut akan memburuk. Walaupun tidak sebesar Columbia University, tapi mereka tetap ingin mempertahankan citranya. Dengan cara konyol, dekan mengusir mereka bertiga. Berpindah ke stasiun kereta bawah tanah, seorang petugas bernama Perry Tolan berbincang dengan salah satu pengunjung. Tapi saat di CCTV terlihat pria itu malah pergi menuju jalur rel. Perry pun mengikuti pria itu pergi. Perry melihat sebuah mesin dan saat didekati, ledakan pun terjadi. Pria aneh itu sepertinya membuka gerbang hantu untuk muncul. Patty sangat ketakutan dan dia pun lari begitu saja. Setelah kejadian itu di sebuah hotel, kita melihat pria yang ada di stasiun bawah tanah. Pria itu bernama Rowan North. Di sini terungkap bahwa kejadian di Aldrich Mansion adalah tindakannya, sama seperti yang terjadi di stasiun bawah tanah. Rowan ingin menundukkan dunia dengan kemampuannya ini, karena selama ini Rowan selalu ditindas. Dia akan melakukan rencana jahatnya menggunakan para hantu. Well done, Rowan. Create the vortex. Break the... Scene selanjutnya, Erin, Abby, dan Jillian memutuskan menyewa sebuah tempat untuk penelitian mereka kali ini. Tempat sederhana di Chinatown. Abby sudah membuat situs untuk tempat orang-orang melaporkan suatu hal mistis. Mereka tinggal menunggu saja. Lalu tidak lama muncul seorang pria tampan yang akan melamar sebagai resepsionis. Pria ini bernama Kevin. Mereka pun melakukan wawancara. Di sesi wawancara, terungkap ketampanan Kevin tidak seimbang dengan otaknya. Dia sangat konyol. Bahkan saat diminta dibuatkan logo perusahaan, Kevin menunjukkan logo-logo yang sangat aneh. Akan tetapi karena tidak ada kandidat lain, Eddie akhirnya tetap mempekerjakan Kevin sebagai resepsionis. Saat Kevin keluar membawa barang-barangnya, di luar ruangan ada Patty. Di sana Patty langsung mengatakan bahwa dia dikejar hantu. Tanpa menunggu lama, Abby, Erin, dan Jillian langsung pergi ke stasiun kereta bawah tanah. Saat akan masuk ke ruang rel,
Mereka sempat bertemu pria yang sering membuat mural di stasiun dan dia menggambarkan logo hantu di sana. Jillian tertarik dan memfotonya. Sedangkan Abby menemukan ada bekas ledakan dan adanya lempengan aneh di tengah rel. Saat sedang memeriksa sekitar, lampu tiba-tiba padam dan hantu pun mulai terlihat. Jillian dengan cepat memberikan senjata kepada Erin, dan Erin pun segera menembak. Saat berhasil mengikat hantu, di waktu yang sama kereta datang. Perry dan Abby segera menarik Erin. Setelah kejadian itu, Jillian segera membuat ulang alatnya dan tentunya meningkatkan daya tangkap untuk hantu. Sedangkan Erin kesal melihat komentar di YouTube yang menganggap bahwa video mereka adalah palsu. Abby pun mengajak Erin meneliti serpihan logam yang ditemukan di kereta bawah tanah. Saat sedang memeriksa serpihan demi serpihan, Perry mengejutkan mereka karena Patty tiba-tiba masuk dalam obrolan mereka. Ternyata Perry sudah ada di sana sejak tadi, tapi Kevin tidak memberitahu mereka. Kevin ini bekerja dengan sangat seenaknya. Patty pun mengungkapkan bahwa dia ingin bergabung dengan jaminan bahwa dia bisa membantu mereka memiliki mobil agar tidak sulit membawa mesin dengan kereta dorong. Tentu saja mereka setuju, tapi saat pergi keluar, ternyata mobilnya adalah mobil jenazah. Mau tidak mau, mereka harus menerimanya. Sedangkan di hotel, Rowan mendapat keluhan dari salah satu penghuni tentang cairan yang menetes. Bahkan wanita ini jadi memiliki ruam. Saat ditunjukkan, muncul monster dari tubuhnya. Tapi Rowan mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, dan setelah itu Rowan pun pergi ke sebuah gedung teater. Kembali ke kantor penelitian Abby, Jillian menunjukkan hasil buatannya. Mesinnya kali ini lebih simpel. Mereka pun mencoba untuk mengoperasikan alatnya dan inilah hasilnya. Singkat cerita, mereka melihat berita di TV. Semua orang mulai membicarakan mereka. Media mencap mereka sebagai Ghostbusters. Erin tidak setuju dengan nama itu karena mereka adalah ilmuwan. Di tengah wawancara TV, seorang ahli pengungkap kepalsuan paranormal bernama Dr. Hayes membuat pernyataan bahwa apa yang dilakukan Erin dan kawan-kawan adalah palsu. Mendengar hal itu tentu saja mereka sangat kesal. Akan tetapi saat itu juga Kevin menerima telepon pengaduan tentang keberadaan makhluk halus. Dengan cepatnya mereka segera bersiap untuk pergi ke tempat tujuan. Ada secercah harapan bagi mereka untuk diakui. Mereka pun menggunakan baju yang dibawa Perry agar baju mereka tidak selalu basah karena lendir para hantu. Mobil yang mereka naiki kali ini sudah dimodifikasi oleh Jillian dan tentu saja ada logo yang Jillian dapatkan dari si pria pembuat mural bawah tanah. Mereka pun memasuki sebuah gedung teater yang ternyata tempat konser yang didatangi Rowan juga. Pemilik gedung langsung membawa para Ghostbuster ke lokasi kemunculan hantu. By the way, nama Ghostbuster akhirnya disetujui oleh Abby karena ya udah tanggung aja tersebar panggilan mereka di mana-mana. Oke, mari balik lagi ke ceritanya. Di sini ini, Abby menggunakan alat pendeteksi hantu dan tiba-tiba putarannya semakin kencang di sebuah ruangan. Saat dibuka, Abby menemukan alat lainnya yang sempat ditemukan sebelumnya di kereta bawah tanah. Abby pun memanggil semua tim. Ketika Patty akan pergi menuju ruangan Abby berada, Patty tiba-tiba diikuti mannequin dari belakang. Mannequin ini tampak marah. Ghostbuster pun segera menembak, tapi saat mannequinnya meledak, muncul sosok berwujud monster. Saat mengetahui bahwa monster itu pergi ke aula konser, mereka pun segera pergi ke atas. Tapi mereka menghadapi kesulitan karena monster ini mendapat kekuatan dari alat-alat yang ada di sekitarnya, sehingga sulit untuk terikat. Abby mencoba mendekati monster itu karena terlalu jauh. Untungnya, para penonton membantu Abby. Berbeda dengan Patty, dia malah terjatuh. Saat Patty terbangun, monster itu ada di pundak Patty. Semuanya meminta Patty agar tidak bergerak agar tembakan mereka tepat sasaran. Oh, you won't get in there! A trap! Okay, and I'm gonna open it. Okay. Setelah berhasil memasukkan hantu ke dalam kotak, semua orang yang ada di aula sangat senang. Ghostbuster menjadi sangat terkenal. Media langsung mewawancarai mereka ketika keluar dari gedung teater. Dan tentu saja berita ini diketahui Rowan. Dan dia sangat kesal karena Ghostbuster telah menggagalkan rencananya.
Scene selanjutnya di kantor Ghostbusters. Mereka tiba-tiba kedatangan tamu Dr. Hayes. Maksud kedatangannya ternyata hanya ingin menanyakan alasan Ghostbuster berpura-pura menangkap hantu. Mendengar hal itu tentu saja Abby sangat kesal. Dr. Hayes masih tidak percaya dengan apa yang telah mereka dapatkan. Erin menunjukkan kotak penangkap hantu. Dr. Hayes malah meminta Ghostbuster membukanya jika memang ada hantu di dalamnya. Tapi ini akan sangat berbahaya jika dibuka, karena Ghostbuster masih harus meneliti dan mencari cara bagaimana untuk melindungi makhluk ini agar tetap tidak keluar. Dr. Hayes tentu saja mengejek Ghostbuster, menganggap mereka hanya sekumpulan orang yang melakukan hal gila. Erin sangat tersinggung dan memutuskan untuk membuka kotak penangkap hantu. Setelah kejadian itu, Ghostbuster ditanyai polisi tentang siapa yang telah melempar Dr. Hayes dari jendela. Tentu saja mereka menjawab hantu, tapi para polisi tidak percaya dengan alasan itu. Di tengah investigasi, sebuah mobil hitam datang dan meminta Ghostbuster bertemu wali kota. Sesampainya di kantor wali kota menanyakan hasil temuan Ghostbusters. Tentu saja, Ghostbuster menjelaskan semua tentang alat yang memicu keluarnya arwah-arwah jahat. Ada oknum yang sengaja membukanya. Setelah mendengar semua penjelasan, wali kota malah meminta Ghostbusters menghentikan kegiatan mereka, Badan Keamanan Negara yang akan mengambil alih. Ghostbusters terlalu mengambil banyak perhatian yang akan menyebab kepanikan. Pihak pemerintah akan menyebarkan berita bahwa Ghostbusters itu bohong dan jangan pernah melakukan kegiatan apapun lagi. Singkat cerita, Ghostbusters kembali diantar pulang dan Badan Keamanan akan terus mengawasi Ghostbusters. Setelah Badan Keamanan pergi, Jillian memperkenalkan beberapa alat baru. Mereka akan tetap melakukan kegiatannya lebih hati-hati lagi. Alat yang dibuatnya kali ini adalah granat hantu, mesin pencincang hantu, dan laser hantu. Mereka semakin berkembang. Lalu di scene ini, berita tentang kebohongan Ghostbusters telah tersebar. Pihak pemerintah telah mengumumkannya. Abby menyemangati tim agar jangan ambil pusing karena sejauh ini masih ada yang melaporkan kehadiran hantu lainnya. Saat menyebutkan beberapa alamat, Erin tiba-tiba teringat dengan lokasi sebelumnya. Erin membuat gambaran dan saat disambungkan, mereka mendapat titik tengah. Mereka menyebutnya garis Ley, sebuah jalur energi supranatural untuk memberi para hantu melintasi bumi. Titik temunya ini akan menjadi pusaran. Mesin yang akan digunakan kemungkinan lebih besar dan hasilnya akan menghisap apapun yang ada di sekitarnya. Erin mencari alamat yang sesuai dengan titik tengah dan ditemukan bahwa tempat itu adalah Hotel Mercado. Mendengar nama hotel itu, Patty teringat sejarah mengerikan. Sebelum bangunan hotel berdiri, di tanah itu pernah ada pembantaian. Saat melihat-lihat website, Patty melihat Rowan dari daftar wajah para karyawan. Tanpa menunggu lama, Ghostbusters langsung pergi ke Hotel Mercado. Sesampainya di sana, Ghostbusters menanyakan tempat Rowan dan resepsionis terlihat tidak peduli. Dia malah meminta Ghostbusters sekalian menarik North keluar gedung. Saat pergi ke ruang bawah tanah, di sana ada sebuah ruangan yang memiliki alat cukup besar dan dikelilingi hantu-hantu yang masih dikurung. Abby melihat Rowan dan meminta Rowan menghentikan aksinya. Abby mengatakan bahwa polisi sudah akan sampai di lokasinya. Mendengar hal itu, Rowan malah menyentuh tegangan listrik di sekitarnya. Jillian segera mematikan mesin dan tidak lama para petugas pun datang. Saat para polisi menggeledah ruangan Rowan, Abby malah merasa ada sesuatu yang ganjil. Mesin di depannya seperti teknologi milik mereka. Tidak lama, Jillian menemukan buku ciptaan Abby dan Erin. Inilah alasan kenapa alat ini sangat mirip. Saat mereka berdiskusi, sekretaris wali kota datang. Tapi tetap saja Ghostbusters dibuat seperti orang bodoh di depan media. Bukannya berterima kasih, mereka malah membuat skenario penangkapan Ghostbusters. Ketika Ghostbusters meninggalkan gedung, di ruangan Rowan alat pendeteksi Abby tertinggal dan tiba-tiba berputar dengan sangat cepat. Sedangkan di luar sana, Ghostbusters mendapat cemoohan dari orang sekitar, bahkan ada satu pria yang memancing kekesalan Erin dengan mengungkit masa lalu Erin. Setelah kejadian itu, tentu saja berita pemukulan Erin tersebar. Reputasi Erin sangat hancur. Bahkan pihak kampus pun menyesal pernah punya dosen seperti Erin. Erin sangat frustasi. Dia memutuskan untuk pulang. Singkat cerita, di tempat tinggal Erin sedang melihat buku buatannya yang dimiliki Rowan. Dan saat dibuka, terdapat gambar yang menjelaskan rencana Rowan. Termasuk saat Rowan menyetrum dirinya sendiri adalah bagian dari rencana. Sedangkan di kantor Ghostbusters, Abby sedang sendirian dan tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Tapi saat dibuka tidak ada siapapun.
Abby pergi ke toilet dan dia melihat cahaya hijau di lubang pembuangan. Ternyata serangan itu adalah Rowan. Dia kini dalam wujud molekul lain. Rowan menjelaskan temuannya ini adalah kebalikan dari hasil penelitian Abby dan Erin tentang melindungi pembatasan dunia hantu dan manusia, sedangkan Rowan menghancurkannya. Singkat cerita, Jillian dan Perry sudah kembali. Tapi saat bertemu Abby bertingkah aneh dan tidak lama Abby menghancurkan barang di sekitarnya. Abby sudah kerasukan arwah Rowan. Setelah berhasil mengeluarkan Rowan dari tubuh Abby, sialnya Rowan malah masuk ke dalam tubuh Kevin yang baru saja mengenalkan motor untuk bisa bergabung dengan Ghostbusters. Rowan pun membawa tubuh Kevin bersamanya. Sedangkan di sini Erin sedang mendatangi wali kota yang sedang melakukan pesta. Erin meminta wali kota mematikan semua listrik karena itu akan memberikan kekuatan para roh masuk ke dunia ini. Tapi wali kota tidak mempercayai Erin dan meminta bodyguardnya mengusir Erin. Di sini nih, Kevin mendatangi ruang bawah tanah milik Rowan dan menyerang penjaga di sana. Setelah berhasil menaklukkan penjaga, Kevin mengaktifkan semua alat dan tidak lama para roh pun bebas. Pusaran besar pun muncul di atas gedung hotel. Semua orang berlarian menyelamatkan diri. Lalu di sini ini, Abby dan yang lainnya pergi menuju kota. Tapi karena macet di seluruh kota, mereka malah menemukan jalan buntu. Saat mencoba membuka jalan, mereka menemukan gerobak makanan yang di dalamnya ada hantu kelaparan. Pintarnya, hantu ini membawa mobil mereka. Mereka jadi harus berlari sampai ke lokasi hotel. Di tengah perjalanan, para Ghostbusters dapat serangan dari para balon parade yang berhantu. Untungnya Erin datang dengan senjatanya. Formasi mereka telah lengkap dan mereka pun bergegas untuk segera menyelamatkan Kevin. Sedangkan di hotel, Kevin muncul dan membuat para petugas menari sesuai perintahnya. Di waktu yang sama, Ghostbusters pun sampai. Kevin segera membuat benteng hantu yang akan menyerang Ghostbusters. Hantu-hantu ini menyeramkan, dan salah satunya ukurannya besar. Mau tidak mau, mereka tetap harus menyerang satu persatu. Hello to my little... Setelah berhasil menghabisi semua hantu, Ghostbusters mulai masuk ke dalam hotel dan terlihat di lobi ada pusaran yang terus mengeluarkan hantu. Saat akan mematikan mesin di ruang bawah tanah, Kevin menghentikan mereka. Abby meminta Rowan keluar dari tubuh Kevin. Tanpa bersusah payah, Rowan keluar dari tubuh Kevin, tapi dengan posisi yang membahayakan Kevin. Let Rowan get away! Oh, I got his ass. Hear it? Ghostbusters menembak Rowan tapi sangatlah sulit. Rowan pun memutuskan memilih wujud yang mewakili Ghostbusters. Tapi kali ini versi yang mengerikan. Para Ghostbusters mencari cara untuk menghancurkan portal. Jillian pun teringat dengan kekuatan laser jika disatukan akan sangat besar. Mereka pun mencoba menembak portal. Tapi sayangnya itu belum cukup. Saat memikirkan cara lain, si hantu kelaparan lewat menaiki mobil Ghostbusters. Di mobil itu, kebetulan ada nuklir yang cukup bisa meledakkan portal. Mereka pun memancing mobil agar masuk ke dalam portal dan meledakkan nuklir. Setelah berhasil meledakkan nuklir dan mengembalikan satu persatu para arwah yang bergentayangan, Rowan masih menahan dirinya. Dengan tembakan terakhir, akhirnya Rowan pun ikut tertarik ke dalam portal. Akan tetapi, Abby ikut di bawah Rowan. Erin mencari cara menyelamatkan Abby dan dia pun ikut masuk ke dalam portal. Setelah berhasil ditarik keluar, penampilan Erin dan Abby sedikit berubah dan tentu saja Kevin pun sudah kembali walau dengan tingkah konyolnya yang malah sibuk makan sandwich. Setelah kejadian malam itu, pemerintah masih menyangkal kejadian para roh di Times Square dan menganggap itu hanya tipuan para teroris. Tapi kali ini masyarakatlah yang akan jadi saksi mata. Mereka melihat secara langsung. Berita yang tersebar di luar sana sudah tidak mempengaruhi para Ghostbusters. Di tengah perbincangan,
Sekretaris wali kota datang, meminta Ghostbusters terus meneliti, jaga-jaga jika saja suatu hal mengerikan akan kembali terulang. Apapun yang dibutuhkan akan dipenuhi. Mendengar kalimat itu, Ghostbusters meminta sebuah gedung baru. Sejak saat itu, mereka membangun Ghostbusters dengan sangat maju. Peralatan yang dibuat Jillian semakin baik dan semua masyarakat New York City berterima kasih atas jasa Ghostbusters. Oke, ini dia akhir perjuangan para pemburu yang unik. Kalian wajib nonton fullnya karena komedinya lebih seru banget. Sebelum mengakhiri, aku mau ingetin buat kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen buat rame channel ini dengan cara share. See you next time. Bye!